Ada videonya, bisa bisa anak-anak tonton sebentar. Ya. Lupa nih. Kita ngevlog guys. Ini lagi apa sih? Pondok Ramadan bersama Bu Leli. Oke. Nanti bisa dilihat lagi ya. Saya aja yang nggak ikut sholat ikut menggeh-menggeh saya ya. Kalau ikut sholat, kalau jamaahnya mungkin, dan itu setiap hari seperti itu jamaahnya penuh. Ya. Jadi dia cocok itu kalau habis makan kenyang terus olahraga. Jadi rasidu lemu. Ya itu kalau tarawihnya modelnya begitu ya. Kan itu maraton. Ya. Oke, anak-anak saya lanjutkan. Kemudian, nah, kenapa begitu tidak diperbolehkan? Ya, bisa dihentikan dulu videonya. Kenapa sholat yang model seperti itu tidak diperbolehkan? Ya, karena yang pertama tidak tumakninah. Kemudian yang berikutnya seperti di hadis riwayat Ahmad, sejahat-jahatnya pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Ya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholatnya? Rasulullah berkata, dia tidak sempurna rukuk dan sujudnya. Kita nggak mau ya sholat itu dianggap sebagai pencuri. Jangan apa ya, misalkan berpikir bahwa yang penting kan sudah sholat. Ya tetap sholat itu ada kadar kelebihannya, ada kadar kekurangannya. Jadi rukuknya harus sempurna dulu, baru i'tidal, kemudian sujud juga seperti itu. Nanti kalau kita itu kalau sholatnya sudah sempurna sesuai dengan kaidahnya itu, nggak akan cepet, ya, nggak akan cepet. Biasanya yang cepet itu pikirannya wes melayu tekon dindi. Iya ndak. Bahkan pernah juga orang-orang yang sholat itu mikir barangnya hilang, pada saat sholat itu juga ketemu. Ya, jadi barangnya ning kok wayah waktu sholat lagi kepikiran, oh iya mau tak dekek kono. Nah itu gimana pikirannya yang tekon tindi. Ya, jadi kalau bisa usahakan kalau sudah tangan diangkat, kita takbiratul ihram itu sudah menyerahkan sepenuh hati, jiwa dan raga kita itu menghadap ke Allah ya. Menghadap ke Allah artinya berdoa seperti itu. Kemudian saya lanjut sholat sunnah. Nah ini sholat sunnah yang ada di bulan Ramadan. Ini saya ulangi lagi. Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah di bulan ini dengan satu kebaikan amalan sunnah, maka pahalanya seperti dia melakukan amalan fardu ya di bulan-bulan lain. Barang siapa melakukan amalan fardu di bulan ini, maka pahalanya seperti telah melakukan 70 amalan fardu di bulan yang lainnya. Mudah enggak maksudnya? Jadi kalau kita melakukan ibadah sunnah di bulan Ramadan, pahalanya seperti amalan fardu. Kalau kita melakukan ibadah fardu di bulan Ramadan, pahalanya 70 kali lipat lebih baik dari bulan-bulan yang lain. Jadi yang sunnah seperti fardu, yang fardu ditingkatkan lagi. Itu ya kalau di bulan Ramadan. Berikutnya, nah ini salah satu contoh, saya sebutkan yang mudah-mudah aja. Sebenarnya sholat selain ini juga banyak. Silakan anak-anak bisa memaksimalkan sholat sunnah yang mana. Ya, sholat dimaksimalkan. Kemudian nah ini saya lanjut ke gambar yang jangan kamu sujud seperti ayam mematok makanan. Ya, jadi cepet. Ayam tuh kalau nonton makanan kan cepet. Cepet ya kebagian mesti jiko koncone. Jadi jangan seperti itu. Sujud tuh juga ada tuntunannya ya. Anak-anak dipikir sudah disampaikan ya. Jadi harus nempel dahinya. Bukan kepala ya, yang ditampilkan itu dahi.
Kemudian jangan sujud tangannya seperti anjing. Gimana maksudnya? Jadi sikunya ditempel. Saya berharap sudah nggak ada anak-anak yang seperti itu ya. Itu nggak diperbolehkan. Kemudian jangan salamnya seperti Musa. Iya, salam seperti Musa. Iya, tahu nggak? Ya cuma gini aja. Salam itu harus sampai menoleh kita dagu ini sejajar dengan berat. Ya, kayak gitu. Berikutnya tadarus Al-Qur'an ini saya skip aja. Tadarus anak-anak yang belum punya target dalam Ramadan ini khatam berapa kali, mulai dari sekarang ini silahkan kamu target. Kalau kalian 1 bulan 1 kali itu sudah biasa, ya. Naikkan target jadi 1 bulan 2 kali atau lebih. Saya punya teman almarhum, ya, beliau seorang ustadzah, dalam 1 bulan Ramadan itu dia bisa khatam 8 kali. Ya, seorang ibu anaknya 5. Ya, kalau kalian kan belum beranak. Ya, maksudnya kalau seorang ibu beranak 5 itu bisa khatam 8 kali, berarti harusnya kamu lebih bisa. Tinggal memaksa diri, ya. Karena godaannya Ramadan itu sebenarnya nggak jauh-jauh loh. Godaannya itu ya diri kita sendiri sebenarnya. Berikutnya saya lanjut. Nanti kamu baca sendiri ya, yang tidak saya sampaikan ini anak-anak baca sendiri. Saya lanjut ke. Nah ini, Said bin Zubair menghatamkan Al-Quran dalam setiap 2 malam. Khatam Al-Quran setiap 2 malam, berarti semalam dia bisa membaca 15 juz. Ya enggak? Terus juga menghatamkan Al-Quran dalam 6 hari sekali. Ini mudah, ya. Bu Leli bilang mudah karena sudah beberapa kali mempraktekkan, ya. Dengan kondisi saya punya 3 anak, ya. Kalau 6 hari itu berarti sehari 5 juz. 5 juz itu mudah sekali kamu bagi setiap selesai sholat fardu, ya. Yang susah itu membiasakan. Kalau sudah biasa itu jadi ringan. Berikutnya saya lewati yang ini. Abdul Aziz bin Abi Daud berkata, aku mendapati mereka generasi salafus saleh bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Ketika mereka telah melakukannya, mereka pun ditimpa kekhawatiran apakah amalan mereka diterima atau tidak. Ya. Jadi yang harus kita tanamkan dalam diri kita itu jangan merasa bahwa yang sudah kita lakukan itu maksimal, ya. Terus dipacu untuk menambah, ya. Yang anak-anak sedang menghafalkan Al-Quran ditambah lagi Ramadan ini bisa ziyadah berapa ayat atau berapa lembar gitu. Yang belum pernah merasakan menghafal Al-Quran sama sekali, ya coba. Gimana sensasinya? Ya, saya merasakan betul perbedaannya anak-anak menghafalkan pada saat masih lajang sama sudah punya anak itu rasanya beda sekali. Ya, kalau sudah punya anak itu jangankan kok menghafal ya, yang sudah dihafal itu banyak yang lupa. Karena yang di sini tuh tambah pikirannya, pikiran bayar sekolah, nanti masak apa hari ini. Ya, kalau kalian belum banyak pikirannya habis ini nanti kuliah kemana udah fokus itu aja. Misalnya belajar. Nah, itu kesempatan buat kamu. Ya. Nah, apakah di bulan puasa tidur itu ibadah? Kira-kira ya, itu sebenarnya tidak ada perkataan dari Nabi Muhammad terus dari sahabat itu yang benar-benar mengiyakan, itu tidak. Hanya saja Rasulullah pernah ditanya sahabat, kalau saya habis kerja kemudian capek, saya tidur menunggu waktu berbuka itu apakah berpahala?